Halo, sahabat pembelajar, selamat malam. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia di tengah kondisi pandemi seperti ini. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa ikuti update seputar informasi seminar-seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini seperti biasa di setiap Kamis malam jam 19.30 kita akan berjumpa dengan Ibu Idayanti Sudiro atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati, Trainer Natural Way of Living, Certified Life and Wellness Coach, dan Anda yang juga belum follow Instagram Bu Oki bisa follow di @idayanti_sudiro. Saya sapa dulu, selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam semuanya. Ya, ini Bu Oki kita tahu bahwa tidak sendirian malam hari ini ya Bu Oki ya. Ya, selamat malam Pak Stevi. Ya, Selamat malam, Bu Oki. ada tamu istimewa Pak Stevi. Selamat malam Pak Stevi. Malam, Mbak Dewa. Selamat malam, Ya, teman-teman semua. Ya, gimana kabar Pak Stevi? Sehat juga Luar ya biasa, Mas. Pak. Amin. Ya, Pak Stevi Go ini adalah CEO 99VR yang akan melengkapi diskusi kita ya Bu Oki ya. Karena Iya Pak. malam hari ini kita akan bahas mau jalan atau lari. Ya, ini nanti Pak Dewa mau yang mana? tergantung sih Bu. Kalau jalan aja, jalan aja. Kalau jalannya turun bisa lari. Kalau kenyataan biasanya lari. Gak ada orang berjalan dari kenyataan ya Pak ya. Terlalu lama kalau berjalan dari kenyataan. Oke, baik sahabat pembelajar yang nanti bisa untuk bertanya bisa tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera ya. Oke, baik Bu Oki, Pak Stevi kita mulai. Bu Oki dulu mungkin ya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Nah teman-teman semuanya, soal berjalan ini adalah ketiga kalinya saya bahas di Indonesia Belajar ya. Yang pertama kali waktu itu berbicara mengenai berjalan kaki, evaluasi cara berjalan yuk. Nah, di sana saya mengungkapkan tentang 6 kunci rahasia berjalan alami, ya, yaitu diambil dari buku Pak Irmasya Effendi sebagai pencipta dari metode rahasia berjalan alami. Di sana diceritakan mengenai bagaimana cara melangkah, yaitu sebaiknya dengan paha terlebih dahulu, kemudian tumit yang menapak lantai, bagaimana menapakkan kaki di lantai, bagaimana meluncurkan tubuh, membiarkan penyesuaian, dan kemudian bagaimana melepaskan tubuh ke bumi dan langkah selanjutnya. Di situ kita juga bicara tentang berjalan ini ternyata juga sangat berpengaruh pada tulang belakang kita. Yang mana tulang belakang kita banyak sekali manfaatnya sebagai penyangga tubuh kita, ya, sebagai peredam getaran, sebagai fleksibilitas tubuh, dan kemudian juga sebagai pelindung dari organ-organ utama kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih detail mengenai kunci rahasia berjalan alami, silahkan lihat ya YouTube berjalan evaluasi cara berjalan yuk ya. Dan kemudian setelah itu saya juga bersama-sama dengan sahabat saya Pak Hang Raharjo kita menganalisa berjalan itu sehat ya, ada tanda tanyanya. Ternyata di sana kita juga lebih mengevaluasi begini. Ketika kita berjalan kaki biasa seperti yang saya utarakan di episode sebelumnya, yaitu berjalan kaki harus dengan cara yang benar. Karena cara berjalan yang benar sangat mempengaruhi bagaimana membangkitkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri.
Jadi kalau cara berjalannya benar, maka organ-organ tubuh akan menjadi sehat, moodnya menjadi lebih baik, sehingga penyakit kolesterol, darah tinggi, ya, diabetes, kemudian skoliosis, itu semuanya terbantu. Nah, kali ini kita menambah satu sesi lagi, yaitu tentang berjalan, tapi kali ini saya bandingkan dengan berlari. Kenapa? Karena berjalan dan berlari sangat umum ya Bapak Ibu dan sangat sering dilakukan oleh banyak orang dan dipilih sebagai salah satu olahraganya. Kenapa? Karena mudah ya. Orang biasanya tidak perlu belajar nih berjalan, tetapi ternyata dari yang saya utarakan dari berjalan kaki yang benar itu, ternyata berjalan kaki yang benar akan meningkatkan manfaat dari berjalan kita setiap hari dan kemudian juga saat berjalan sebagai olahraga. Dan kali ini karena habis berjalan kita kadang-kadang berlari ya, dan habis berlari kita berjalan lagi Bapak Ibu. Nah, karena itu saya gabungkan. Kali ini kita akan diskusi dengan seorang pelari ya, namanya Pak Stevigo. Tapi izinkan saya mau share screen dan kita mau refresh sebentar tentang berjalan ini ya. Iya. Mau jalan atau mau lari? Coba kita sesuaikan dengan kondisi kita ya. Manfaat berjalan dan berlari hampir sama Bapak Ibu ya. Keduanya dapat membantu menurunkan berat badan, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan mood, meningkatkan tingkat energi, menurunkan tekanan darah, kolesterol, serta mengurangi risiko kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang berjalan dibandingkan dengan berlari. Ya, kalau berjalan kecepatannya ini berjalan sebagai olahraga ya Bapak Ibu ya, berjalannya sebagai olahraga. Kecepatannya 5-8 km per jam. Sedangkan kalau berlari 7,5 sampai 15 km per jam. Berjalan dan berlari sama-sama mudah dan murah. Tetapi ternyata ada suatu hal yang perlu kita ketahui. Sama seperti berjalan yang dibahas tentang 6 kunci rahasia berjalan alami, nanti Pak Stevigo juga akan memberitahukan hal-hal apa yang penting diketahui ya sebagai seorang pelari. Walaupun pelarinya tidak profesional, nggak harus ikut pertandingan ya seperti Pak Stevi, tapi dalam berlari sehari-hari itu juga kita bisa menambah manfaat dari tubuh kita jika berlari dengan benar. Berjalan dapat dilakukan hampir semua umur. Jadi saya ingat sekali ya, berjalan itu biasanya anak-anak umur mulai dari 1 tahun. Ya, berjalan. Ketika dia sudah mulai mahir berjalan, dia berlari. Dan biasanya kita ya biarkan seseorang itu berjalan dan berlari seperti yang feelingnya dia dari mana. Ya, dan itu dibawa sampai sudah dewasa ketika berjalan dan berlari sebagai olahraga. Sama, berlari juga dapat dilakukan hampir semua umur. Cuman kalau berjalan bisa sampai tua, berlari rasanya enggak ya. Kalau sudah terlalu tua, orang lebih banyak berjalan. Berjalan resikonya untuk cedera lebih kecil. Ya, tetapi kalau berlari cederanya lebih besar. Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan cedera ini nanti akan dibahas oleh Pak Stevi. Dan manfaatnya berjalan itu juga lebih sedikit ya dibandingkan berlari. Kenapa kita bilang begitu? Karena 5 menit berlari sama dengan 15 menit berjalan. Tapi dalam manfaat-manfaat tertentu tentu saja disesuaikan dengan keadaan kita ya Bapak Ibu ya. Membakar kalori lebih sedikit kalau berjalan, sedangkan kalau berlari membakar kalori lebih banyak. Nah, ini yang akan saya minta Pak Stevi bahas ya tentang badan kita tuh sebaiknya gimana. Saya sendiri sering berjalan, ya kurang sering berlari. Kadang-kadang saya berlari juga.
Tapi ketika saya berjalan kaki setiap hari, saya melihat orang-orang yang berlari. Nah, ada beberapa cara berlari yang menarik perhatian saya, yang kebetulan melewati ya. Dia ada bunyi Kak, dan kemudian dek dek ya, dan kelihatan saya kelihatan bahwa dia seperti ada tekanan gitu. Saya juga ngeliat kok agak aneh ya, kenapa ini? Tadi saya ngobrol dengan Pak Stevi, katanya cara menaruh kakinya itu yang ada masalah. Ya, nanti Pak Stevi akan menerangkan lebih lanjut. Badannya tegak nggak? Ternyata badannya juga harus tegak. Kepalanya kalau di berjalan itu tegak seperti kayak kita di foto, pas foto. Nah, Pak Stevi, kalau kepalanya apakah tegak seperti pas foto juga, Pak Stevi? Bisa dijawab? Ya, sebenarnya sama sih, Bu Oki. Jadi ketika kita berlari juga pandangannya sebaiknya lurus ke depan. Kenapa juga kalau kita terlalu menunduk, bedanya adalah badannya yang sedikit condong ke depan, Bu. Karena kita memanfaatkan kayak gaya gravitasi dan semuanya untuk membantu kita melompat ya. Lari kan itu kita melompat melayang. Nah, itu badannya kita agak condong ke depan sedikit. Jadi Tapi kalau badannya yang pandangan condong ke depan, tapi pandangannya betul. Pandangannya tetap harus ke depan lurus. Kenapa? Kalau kita terlalu menunduk nanti ada pengaruh di pernafasan. Jadi supaya lebih longgar, lebih lapang gitu, kita tetap harus pandangan lurus ke depan. Iya, oke, terima kasih. Nah, besar energi dan beban otot tentu saja saat berjalan dengan berlari agak beda ya, karena gerakannya pun berbeda Bapak Ibu. Sakit berat, ya masih boleh berjalan. Mungkin berlarinya nggak boleh ya, itu yang pernah saya dengar dari dokter. Dan tumpuan saat berjalan pada kaki, terutama juga di rahasia berjalan alami diberitahu yang menapakkan kaki pertama itu tumit, ya, jangan yang lainnya. Dengan menapakkan kaki tumit, maka kita cenderung juga akan lebih tegak. Perut kita otomatis juga akan lebih mengecil dan badan kita cenderung lebih tegap. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kurang mengerti apa yang saya maksud, sekali lagi silahkan buka YouTube berjalan, evaluasi cara berjalan yuk ya, yang sama di Indonesia Belajar juga dengan saya. Nah, berjalan biasanya memakai tulang sendi. Kenapa saya katakan demikian? Orang banyak berjalan dengan lutut. Ya, lutut yang digerakkan ke depan. Kemudian tidak membentuk postur tubuh. Jadi kalau berjalannya asal-asalan, badannya kemana-mana, ya lemes, kemudian arah kaki juga kemana-mana, itu akan menyebabkan bentuk postur tubuh kita ya nggak ada perubahan, ya tidak membentuk postur tubuh yang ideal. Kemudian berjalan biasa akan menyebabkan nafasnya juga biasa, tidak bisa maksimal, ya. Dan tidak merubah mood karena kita membiarkan postur tubuh kita berjalan biasa. Kadang-kadang ada orang yang punggungnya membungkuk, kemudian kepalanya juga membungkuk, ya, sehingga moodnya tidak menjadi yang terbaik. Dan tidak ada penyesuaian pada tulang belakang. Nah, kalau rahasia berjalan alami, kita memakainya tulang, sendi, dan otot. Ya, dimulai, ingat, dari paha. Jadi cara mengayunkan kakinya bukan dari lutut tetapi dari paha. Dengan demikian, karena kita lakukan berulang-ulang, terakumulasi menjadi postur tubuhnya baik, ya, menjadi lebih baik postur tubuhnya. Bernafas yang terbaik, tadi Pak Stevi juga katakan ketika kita agak menunduk ya, nafas kita tidak bisa maksimal. Dengan kita berjalan tegak, nafas kita akan menjadi maksimal. Ya, membentuk mood yang positif dan juga akan terjadi penyesuaian tulang belakang. Di rahasia berjalan alami, kita mengenal ada 6 kunci, tetapi sayangnya pada saat kita berjalan sehari-hari, tidak dalam latihan, kunci 4 dan kunci 5-nya tidak bisa kita lakukan dengan baik. Yaitu bahkan kadang-kadang pada saat berjalan kunci 4 dan kunci 5-nya sama sekali tidak bisa kita lakukan. Mengapa? Karena di kunci 4 adalah kita harus diam. Diam untuk membiarkan penyesuaian pada tulang belakang kita terjadi.
ya. Nah, ini kalau pada saat berjalan kita diam kan terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Kemudian kunci 5 adalah melepaskan berat tubuh ke bumi. Nah, pengertian dari sini ini juga tidak bisa kita lakukan terus-menerus pada saat berjalan. Karena itu fungsinya ketika kita melakukan berjalan ala rahasia berjalan alami tidak sebaik ketika kita latihan rahasia berjalan alami. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tentang rahasia berjalan alami ini Bapak Ibu bisa mengenal di YouTube sebelumnya dan juga pada saat berjalan kaki itu sehat ya. Di situ juga kita bisa terangkan betapa kalau kita mau berjalan kaki sebagai olahraga, kita harus melakukannya dengan baik, benar, teratur dan terukur. Nah, hal ini disampaikan oleh Pak Hang Raharjo, partner saya waktu kita membahas mengenai ini. Baik itu maksudnya apa? Disesuaikan dengan umurnya, disesuaikan dengan keadaan tubuh kita, ya. Benar artinya yaitu dimulai dengan pemanasan, kemudian juga latihan utamanya, kemudian juga pendinginan. Nanti Pak Stevi juga akan bahas ya apakah di berlari juga perlu demikian. Dan kemudian teratur, kita juga melakukan berjalan itu perlu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jangan kadang-kadang kita berjalan kaki setiap hari, kemudian hilang 1 minggu, kemudian baru melakukannya lagi. Karena kualitas dari sebuah latihan ternyata hanya bertahan 48 jam, ya. Dan kemudian terukur di sini kita juga bisa tahu apakah dia olahraganya dalam ringan, sedang atau berat, dilihat dari nafasnya, ya, dilihat apakah kita bisa bernyanyi atau tidak. Nah, ini dibahas oleh Pak Hang pada waktu itu. Nah, Pak Stevi, saya ingin Pak Stevi juga kemudian melakukan penjelasan sedikit bagaimana sih kalau berlari, paling tidak berlari bisa kita perbaiki untuk sebagai olahraga kita sehari-hari. Silakan Pak Stevi. Baik, terima kasih Bu Oki. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Oki, saya boleh diundang di acaranya Bu Oki yang luar biasa. Jadi begitu saya diinfo di awal, saya excited banget karena memang basicnya dari lari itu adalah jalan dulu. Ketika jalannya udah benar, harusnya nggak akan susah kita mau lari, hanya tinggal speednya aja ditambah. Karena basicnya udah dijelasin semua sama Bu Oki, dan itu totally memang benar ya. Oke, mungkin karena saya baru pertama, saya juga izin share dulu, perkenalkan diri. Jadi saya memang dari kecil suka olahraga, dari keluarga juga yang doyan olahraga, jadi berbagai olahraga saya coba semua, termasuk terakhir sebenarnya di bulu tangkis, Bu Oki. Oh, nah, okay. Ya, saya mulai dari kecil, udah les kemana-mana, kok di Surabaya sudah ikut Suryanaga, om saya juga pelatih nasional dan sebagainya sih. Jadi saya pikir saya nggak akan mungkin gantung raket, karena olahraga bulu tangkis itu jadi istilahnya olahraga keluarga lah. Sampai akhirnya sekitar 5-6 tahun yang lalu, ketika saya mencoba lari, ternyata untuk kesehatan saya jauh berubah efeknya. Jadi meskipun saya aktif berolahraga, tapi masih sering sakit. Misalkan flu yang ringan-ringan itu saya sering banget, Bu. Tapi ketika saya mulai fokus berlari, itu otomatis bisa hilang. Jadi tiba-tiba saya kayak amazed gitu. Padahal menurut saya lari itu kan olahraga yang paling simpel, yang ya cukup sederhana ya Pak ya. Iya, bahkan tidak diperhitungkan lah ya, betul. Yang namanya olahraga yang mungkin sepak bola, bulu tangkis, basket dan sebagainya. Tapi ketika memang kita serius di olahraga berlari, ini ternyata manfaatnya jauh lebih lebih bermanfaat, terutama buat saya pribadi. Saya coba. Pak Stevi itu berlarinya sampai tahap gimana sih Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Oke. Pasti awalnya kita sesuai kemampuan ya Bu. Jadi saya pun dulu awalnya ketika lari cukup sombong dalam tanda kutip, karena kan saya di bulu tangkisnya juga udah dari kecil. Ternyata saya tidak bisa konstan lari 1 kilo Bu. Jadi 1 kilo nonstop padahal itu cuma saya 1 kilo ya Pak ya? Padahal cuma 1 kilo, betul. Yeah. Karena beda ya, dengan olahraga lari itu kan kardio ya, kita dipaksa untuk konstan.
terus-menerus. Nah, sedangkan kalau bulu tangkis kan berhenti-berhenti, meskipun periodenya juga kurang lebih sama. Nah, ini yang bikin saya penasaran sebenarnya. Masa saya yang udah biasa bulu tangkis lari 1 kilo aja nggak bisa? Nah, dari situ mulai pelan-pelan. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada yang kawannya dan sebagainya bisa lari jauh, ya semua pasti berawal dari 1 kilo dulu yang pasti. Kemudian kalau tadi Bu Oki nanya, jadi semulai 2015, ini nggak bisa kebuka, gini aja deh. Mau ke Nggak bisa tampil screen-nya ya. berikutnya ya Pak? Iya. Iya. Oke, jadi saya memang mulai lari 2014-2015, kemudian puncaknya itu sekitar 2017-2018. Saya mulai dari 1 kilo nggak bisa, akhirnya bisa 5 kilo, 10 kilo, bahkan terjauh saya di maraton 42 kilo. Kemudian saya pindah lagi ke triathlon, di Bali Triathlon sama di Sungai Liat. Jadi memang karena saya merasa lari itu bermanfaat, akhirnya saya gantung raket malahan, Bu. Saya udah hampir nggak pernah bulu tangkis, fokus di lari, dan enaknya lari itu bisa menjadi lifestyle menurut saya. Kenapa? Kita lihat dari aparelnya, sepatunya. Sepatu lari itu jauh lebih kece-kece dan kita bisa pakai kemanapun sebenarnya. Apakah lari dengan jalan sepatunya kalau secara umum sama atau enggak, Pak? Beda ya? Sebenarnya sebenarnya balik ke goal di awal dulu, Bu Oki. Lari atau jalan untuk apa dulu sebenarnya? Kalau memang untuk olahraga, sebaiknya jalan pun harus pakai sepatu olahraga. Ya. Karena untuk periode yang panjang pasti akan berimpact ke tubuh kita kalau sepatunya nggak benar. Jadi teman-teman mesti tahu dulu kita mau lari atau mau jalan, tujuannya mau apa dulu? Apakah mau cari kesehatannya atau mau cari performa dan sebagainya. Jadi karena saya merasa manfaatnya yang luar biasa, tahun 2017 saya bikin satu apps dan teman-teman itu namanya 99 Virtual Race. Jadi kita create berbagai event virtual run, udah mulai dari 2017, adalah bedanya peserta boleh lari dari manapun. Nah, ini yang kenapa saya bikin untuk memotivasi orang supaya mau lari. Yang sering, termasuk baru setengah jam yang lalu saya juga baca Instagramnya dari teman saya, gini, awal kita udah niat bangun pagi, habis itu sebentar deh saya buka Instagram dulu, habis itu 5 menit lagi sebentar deh saya cek email dulu, nggak kerasa akhirnya jam 8. Ketika udah jam 8, Pak, aduh, benar. Udah kesiangan, nah besok aja deh, kayak gitu. Akhirnya nggak lari-lari, habis sama besok, dan itu sebabnya ketika teman-teman udah mulai fokus, paling tidak cari teman. Jadi komunitas itu sangat membantu. Misalkan dari suami istri, dari keluarga dulu, atau dari teman dekat. Ajak jalan atau lari bareng-bareng. Itu yang bisa bikin kita tetap termotivasi. Karena kalau sendiri biasanya, tadi yang Bu Oki sempat singgung juga, kita lagi excited banget, sepatu baru, 1 minggu tiap hari lari. Setelah itu mulai banyak alasan. Yang nggak harusnya hujan, kayaknya hujan deh di luar. Padahal nggak hujan. Jadi banyak sekali nanti excuse-nya. Oke, bahas masalah lari, saya coba share sedikit apa yang saya tahu, termasuk saya coba juga berlatih serius untuk lari. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk kesehatan jantung, pastinya. Jadi ketika kita berlari, jantung akan bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, ini yang membuat fungsi jantung jadi meningkat. Sebenarnya olahraga apapun itu akan meningkatkan seluruh manfaat dari tubuh kita, baik apapun, baik tulang, baik sendi, otot, itu pasti akan lebih meningkat ketika kita rutin berolahraga. Kemudian yang berikutnya, paru-paru juga, itu yang kita sebut di dunia lari itu ada namanya VO2 max, jadi kapasitas oksigen yang bisa disimpan. Itu juga otomatis akan meningkat. Artinya apa? Kita tidak gampang capek nantinya, karena cadangan oksigennya kita atau kantongnya jadi lebih besar menyimpan oksigen. Kemudian fungsi otak juga pasti bertambah, termasuk juga mood. Karena ketika berlari, tubuh kita mengeluarkan yang namanya endorfin. Jadi endorfin itu adalah zat untuk menimbulkan rasa gembira, mengurangi stres. Jadi saya kalau misalkan lagi stres kerjaan dan sebagainya,
meskipun lagi pack banget, banyak yang harus dikerjakan, saya tempatkan untuk lari. Minimal 30 menit, 45 menit. Supaya apa? Supaya paling tidak setelah itu jadi lebih fresh lagi, karena itu ada hormon endorfin yang kita hasilkan ketika berlari. Kemudian tadi saya juga sempat singgung masalah kesehatan tulang dan juga otot. Nah, biasanya yang paling sering dicari itu adalah bentuk tubuh. Mungkin terutama teman-teman cewek, jadi fokusnya, aduh, gua mau lari supaya apa? Supaya kurus. Nah, ini sebenarnya pun juga ada rules-nya. Kalau teman-teman hanya lari misalkan 20 menit, 30 menit, kencengnya seperti apapun setiap hari, itu tidak mengurangi berat badan. Jadi teman-teman juga harus perhatikan. Ada bilang, saya rutin kok setiap hari lari. Berapa lama? 30 menit. Karena 30 menit pertama itu yang dibakar adalah, atau yang dibuang adalah air. Teman-teman boleh cek, misalkan sebelum lari timbang dulu, habis itu lari 30 menit, habis itu timbang, terus minum air. Pasti akan balik, jadi baliknya cepat. Sedangkan kalau kita mau kurus, body shape dan semuanya, itu yang harus dibakar adalah lemak ya Pak? Lemak, betul. Kalori burn. Nah, itu yang harus dibakar supaya bentuk tubuhnya jadi beda. Nah, minimal itu 45 menit. Speednya berapa tidak tergantung dari speed. Jadi kalau goalnya adalah menurunkan berat badan, paling tidak 45 menit sampai 1 jam itu minimal. Dan memang yang Bu Oki tadi singgung, saya lagi juga itu benar. Konsisten adalah kuncinya ya Bu. Jadi kalau sesekali jadinya percuma. Kemudian ada yang saya sering lihat juga, lari pakai jas hujan Bu. Bu Oki pernah lihat? Oh iya, banyak. Yang keliling lapangan. Nah, alasannya pasti untuk mempercepat kurus. Asumsinya sudah berkeringat dan sebagainya. Sebenarnya itu salah besar, Bu Oki. Oh iya, saya lihat salah banyak besar. Tuh orang yang pakai pakaian seperti itu ya Pak ya. Ya, jas hujan plastik gitu kan ya. Padahal itu siang bolong, panas, dia malah pakai jas hujan, pakai kerpusnya dipakai, tutup kepalanya dipakai, semuanya celana panjang juga. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Karena apa? Tubuh kita akan kepanasan di dalam. Namanya heat stroke. Jadi, karena sekali lagi yang dibakar adalah air, itu tidak diperbolehkan. Salah kaprah sebenarnya. Jadi, lari dengan kondisi ini tidak boleh. Malah seharusnya kalau teman-teman melihat pelari yang memang atlet, justru mereka pakai singlet, pakai kutang dan sebagainya. Jadi memang tidak disarankan untuk pakai jaket. Oke, kemudian imun tubuh. Nah, ini yang tiba-tiba tahun ini menaik drastis mengenai imun tubuh gara-gara COVID. Orang jadi aware banget masalah kesehatan. Ini nanti juga berpengaruh terhadap durasi. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya imun tubuhnya kita misalkan di titik 0 misalkan. Tapi ketika kita berolahraga, baik berjalan atau berlari, durasi maksimal 1 jam. Itu imun tubuh kita akan meningkat. Itu kenapa olahraga disarankan ketika masa pandemi. Namun, durasinya justru jangan terlalu banyak. Kalau kita overtraining, overuse semuanya, bahkan sampai 1,5 jam, 2 jam semua setiap hari, justru imun tubuhnya lebih rendah dari kita tidak ngapa-ngapain. Nah, ini yang teman-teman juga harus perhatikan. Jangan merasa supaya saya lebih sehat, saya porsinya ditambah. Nah, ini sebenarnya kebalik. Maksimal jadi berapa menit dulu. Ya Pak Stevi? Maksimal 1 jam, Bu. Oh, 1 jam itu. Oke. Ya. Dan juga, tadi Bu Oki juga sempat singgung dari webinar sebelumnya, bahwa cara ngetesnya sebenarnya juga gampang, apakah kita termasuk udah memaksakan atau tidak. Yaitu ketika kita berlari dengan ngobrol. Selama kita ngobrolnya masih oke, seperti sekarang, itu berarti tahapnya aman. Itu harusnya imun tubuhnya meningkat. Tapi ketika sudah mulai susah, misalkan sambil, kalau bahasa ininya, menggos-menggos itu sambil susah gitu ya Bu. Nah, itu harusnya imunnya udah mulai drop lagi jadinya. Dan kita akan gampang terserang penyakit. Gampangnya cara ngetesnya ada di situ. Kalau teman-teman yang rutin lari, udah punya smartwatch, memang itu lebih gampang karena ada trackernya semua. Jadi akan membantu kita untuk warning dari tubuh kita. Oke, jadi itu kurang lebih otomatis kalau kesehatan mental juga akan berpengaruh ketika kita lebih sehat. Oke, tadi bahas masalah body shape.
Ini saya ada 2 gambar, ini sama-sama pelari. Teman-teman bisa lihat bahwa yang sprinter itu justru bodinya keker. Jadi kalau yang maratoner justru yang kering-kering banget, kurus-kurus banget. Nah, bedanya kenapa? Karena sprinter latihannya cuma hitungan detik, hitungan menit, mereka selesai. Beda kalau maratoner 2 jam, 4 jam. Nah, ini yang tadi berhubungan dengan ketika kita ingin menurunkan berat badan, ini yang ini yang kelihatan contohnya. Ini yang ada hasilnya, yaitu tidak perlu cepat kalau untuk menurunkan berat badan, tapi durasinya lebih panjang. Pak Stevi, boleh tanya nih Pak ya? Ini Silakan, tadi Bapak kan bilang, katanya kalau lari itu 1 jam cukup ya Pak. Nah, ya. Kalau orang-orang kayak maraton itu lari lebih daripada 1 jam, apa yang menjadikan mereka bisa tetap sehat atau mereka sebetulnya gimana? Oke, sebenarnya Bu, setelah maraton itu badannya jadi nggak sehat Bu. Wah, ya. Betul. Dan maraton pun kita pasti harus training plan-nya ketat karena 42 kilo. Biasanya kalau kita program maraton 2 bulan sampai 3 bulan untuk menyiapkan 1 hari kita lari 42 kilo. Berapa jam sih kira-kira Pak? Sekitar berapa jam? Kalau world record di 2 jam sekarang Bu. 2 jam. Ya, jadi yang gambar yang saya tampilkan ini Eliud Kipchoge dari Kenya itu dia bisa tembus 2 jam. Kemarin lagi break record under 2 jam. Tapi kalau yang kita umum rata-rata di sekitar 4,5 sampai 6 jam. Kalau untuk yang ya seperti saya dan teman-teman itu kita di 4,5 sampai 6 jam untuk maraton. Nah, setelah itu sebenarnya badan kita rusak, Bu. Otot-otot semua pecah dan sebagainya. Itu makanya kita ada recovery. Iya, jadi itu harus dilakukan ya Pak kalau memang bisa begitu ya. Kenapa tetap dilakukan ya? Kalau elit udah pasti memang olahraga ngejar podium dan sebagainya ya Bu ya. Nah, kalau kita lebih ke challenge Bu. Dari seperti saya singgung, saya 1 kilo nggak bisa saya jadi penasaran. Ketika saya waktu itu lari 1 kilo, saya ngeliat teman saya jauh lebih lebih gemuk, lebih gede, itu bisa 5 kilo. Nah, akhirnya saya penasaran. Kemudian akhirnya berlanjut. Jadi, memang maraton itu tidak dilakukan sebenarnya secara sehat, Bu. Maraton paling tidak 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun. Karena kalau terlalu sering juga nggak bagus sebenarnya. Jadi balik lagi goalnya. Ketika kita goalnya murni untuk kesehatan, Bu, sebenarnya tidak perlu melakukan maraton. Tapi lagi karena kita ada race, kita ada euforia ketika bareng teman-teman, komunitas semuanya, akhirnya jaraknya kita bisa meningkat sampai ke maraton. Tapi juga tidak harus sebenarnya. Oke, lanjut sedikit mengenai teknik. Sebelum saya lanjut mengenai teknik, yang perlu diperhatikan adalah postur atau bentuk kaki kita. Ini akan berhubungan dengan cara kita memilih sepatu. Kenapa sepatu penting untuk lari? Yang pertama adalah impact kaki ke tanah untuk pelari jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berjalan. Tadi Bu Oki juga sempat singgung, itu benar banget. Apalagi ketika ada yang lari di belakang kedengeran brok, itu bisa dipastikan sebenarnya agak salah caranya dia menumpu. Nah, tumpuan akan lebih empuk ketika kita topang dengan yang namanya sepatu. Jadi sepatu itu sebenarnya paling tidak ada 3 jenis. Nah, biasanya kita beli sepatu gara-gara merek, gara-gara bentuknya bagus, gara-gara teman baru beli sepatu Nike apa, kita ikut-ikutan. Padahal nggak cocok dengan bentuk kaki kita. Ini yang bisa bikin kita jadi cedera. Jadi tidak sama dengan postur kaki kita, tapi kita paksakan. Nah, ada 3. Yang pertama adalah high arch, seperti yang paling kiri, yaitu cekungannya besar. Kemudian yang mid, kemudian yang low. Gimana caranya kita bisa tahu kaki kita yang mana? Sebenarnya saya kasih video singkat cara ngetesnya. Atau kalau nggak mau repot, ketika teman-teman fokus memang mau cari sepatu lari, seharusnya sekarang model sport station dan sebagainya itu bisa membantu untuk ngecek. Kalau teman-teman tahu kan kadang ada satu corner gitu yang buat tes kaki kan. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kita tes dulu tipe kaki kita apa, baru kita pilih sepatu yang cocok. Jangan tergantung merek. Karena saya sendiri pun pakai sepatu Nike, beda tipe sama-sama Nike, itu nggak sama. Karena memang desainnya berbeda.
Jadi yang dilihat adalah tapaknya ya, bukan model jari-jari seperti ini. Kalau ini lebih ke feng shui nantinya ini, ke jodoh dan kemana-mana. Jadi yang dilihat adalah tapaknya seperti ini. Kurang lebih bentuk kakinya sebenarnya agak menekuk sama agak seperti X gitu. Nah, ini saya boleh play singkat. Teman-teman bisa ngelihat ya? Bisa Pak. Terlihat. Bisa, Pak. Oke. Iya. Oke, jadi ini cara gampangnya kalau kita mau ngetes sendiri di rumah. Kita akan masuk tipe yang mana kakinya. Nah, setelah kita udah tahu, kita bisa browsing dulu atau langsung ke toko sepatu. Kita bilang harusnya ketika pegawainya mengerti, mereka bisa kasih pilihan kira-kira sepatu mana yang cocok. Ada juga beberapa website yang memberikan tipe sepatu, jadi kita bisa survei dulu gitu, kakinya kita gini, modelnya gimana, kemudian termasuk yang apakah normal shoes, apakah yang cushionnya lebih tinggi dan sebagainya. Itu masalah sepatu. Kemudian saya langsung lanjut ke postur. Nah, ini akan lebih lengkap. Kalau saya boleh dari atas dulu, jadi tadi kepala memang harus tegak lurus ke depan. Tujuannya adalah supaya tidak menghalangi pernafasan kita. Kalau kita nunduk kan pasti akan beda. Kita berbicara aja udah beda, karena ada sedikit yang tertekan. Jadi kepala tetap harus lurus ke depan. Meskipun kalau kita sambil lari tapi kelihatan ada duit, ya sambil diintip gini ya Bu ya, supaya nggak terlalu menunduk ya. Kemudian untuk lengan itu 90 derajat, dan kalau teman-teman bisa ngelihat saya, posturnya sebisa mungkin sejajar bahu. Jadi sering juga saya ngelihat teman-teman ini masuk. Nah, ini membutuhkan effort lebih besar. Untuk yang lebih simpel adalah sejajar dari bahu, jadi hanya ke depan, diayun gini aja. Itu untuk lengan. Kemudian tangan, sebenarnya tidak harus menggenggam, kalau menurut saya bisa juga dilepas, intinya yang rileks, tapi posturnya tetap 90 derajat dan tidak masuk. Kadang ada yang sampai gini, jadi heboh banget ini larinya, bahunya sampai goyangnya, masuknya terlalu banyak. Itu yang membutuhkan banyak effort. Akhirnya kita akan mudah capek kalau lari posturnya tidak benar. Kemudian perut juga usahakan selalu ditarik ototnya. Ini juga mempengaruhi atau membantu kita dalam proses pernafasan sama juga postur. Kemudian yang terakhir sebenarnya yang paling penting, yaitu kaki. Tadi mungkin yang disebutkan blok-blok, itu memang beda ya. Kita lari dengan jalan itu sama sekali berbeda. Kalau jalan, udah pasti dengan tumit. Teman-teman kalau sadar bedanya lari dengan jalan cepat, yang dilihat tetap tumitnya. Ketika dia salah menempel, itu sudah akan didis untuk jalan cepat. Karena memang dia harus berdasarkan tumit. Nah, untuk mempercepat, kenapa jalan cepat itu sedikit lucu gitu, karena dia memanfaatkan postur tubuh supaya lebih cepat. Karena dia tidak boleh melayang kalau jalan cepat. Sedangkan kalau lari, boleh melayang, dan untuk menapak harus di bagian tengah depan. Jadi ada pantulan, ini yang bisa meredam untuk sendi-sendi di lutut terutama. Jadi biasanya yang kena sendi lututnya itu biasanya karena napaknya nggak pas. Ketika kita napaknya udah benar, harusnya akan lebih aman. Pas Kemudian Devi, juga, kalau menapaknya itu di jari-jari atau di bantalan, Pak, pada saat menyentuh lantai? di bantalan. Bantalan. Jadi di tengah ke depan. Oke. Ya, baik. Itu ya untuk jarak medium, Bu. Kalau untuk sprinter, di depan, jari-jari. Tapi memang benar-benar short distance. Misalkan hanya 100 meter, 500 meter, sampai 1 kilo. Karena kalau nggak gitu akan capek. Tapi ketika kita jarak umum lah ya, lari 5 kilo, 10 kilo, itu di bantalan, di mid sama ke depan. Kemudian yang juga teman-teman perlu perhatikan adalah panjang langkah. Stride-nya ini
idealnya menurut beberapa referensi adalah 180 langkah per menit. Jadi ketika lebih besar angkanya itu kita akan menyerupai jalan, kecil-kecil langkahnya. Kalau kita ngomong standar 180, kenapa? Supaya mengurangi efek cedera. Karena hentakannya jadi lebih kecil kalau langkahnya kita kecil-kecil. Apakah bisa cepat? Bisa. Jadi bukan berarti kalau yang jangkauannya panjang itu akan lebih cepat, belum tentu. Tapi yang kita balik lagi ya, fokusnya kemana dulu. Kalau kita fokus ke olahraga sehari-hari, diusahakan jumlah langkahnya itu sekitar 180. Daripada susah ngitung, teman-teman bisa manfaatkan banyak aplikasi di luaran sana yang udah menyediakan langkah. Nah, dengan banyaknya aplikasi yang sudah ada, kita jadi semakin termotivasi. Kenapa? Karena kita tahu sebelumnya misalkan, aduh saya masih kepanjangan nih, setelah selesai lari kita ngeliat apps-nya, ternyata 160. Saya mau usahain 180. Nah, akhirnya kan kita termotivasi untuk besok dicoba lagi. Oh, sekarang progresnya naik nih 165. Nah, ini yang bikin kita semangat. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan aplikasi untuk tracker, distance-nya, untuk speed-nya, maupun untuk stride-nya, untuk panjang langkahnya. Ini yang teman-teman harus bisa digunakan untuk motivasi. Jadi, dan juga jangan lupa pemanasan dan pendinginan sangat penting. Jadi Bu Oki juga sempat singgung, kenapa kita ibaratkan semacam engsel gitu ya, engsel pintu. Kalau kita masih dingin atau mungkin kita lama nggak buka, kemudian kita langsung buka, kemudian langsung dibuka tutup. Nah, ini efeknya akan lebih buruk untuk ke engselnya. Jadi pasti pelan-pelan kita mulai dari pemanasan. Jadi kalau misalkan kayak dikasih oli dulu misalkan. Nah, saya biasanya memakai jalan sebagai pemanasan sebelum lari. Jadi misalkan saya target mau lari 5 kilo. Saya akan jalan dulu sekitar 1 kilo, karena jalan ini juga sebagai salah satu pemanasan. Jalan dulu, kemudian jogging singkat, baru kita mulai lari. Setelah itu juga kita harus pendinginan. Kenapa? Untuk recovery otot-otot kita. Jadi kalau kita tahu sebenarnya ketika lari itu memang yang sel-sel kecil akan rusak. Nah, kita butuhkan itu untuk bikin yang baru supaya lebih kuat, lebih sehat dari otot-ototnya sendiri. Kurang lebih itu teknisnya, Boki dan teman-teman. Iya, Pak Stevi. Terima kasih. Sama-sama, Boki. Kalau Pak Stevi yang pernah adakan itu virtual run, itu yang paling pendek itu berapa kilometer, Pak? 1 kilo ya? Paling pendek saya 3 kilo, Bu. Oh, 3 kilo. Iya. Okay. Tapi cuma 1 atau 2 kali. Dari total saya bikin race udah hampir 100 race. 3 kilo cuma 1 atau 2 kali kalau nggak salah. Yang lainnya lebih panjang lagi ya, Pak ya? Lebih panjang, bahkan sampai 100 kilo, 150 kilo. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu ya tentang virtual run lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa tanya kontaknya Pak Stevi ya, mungkin bisa dengan Bu Endah. Boleh, terima kasih. Itu dulu ya, berarti Pak Dewa, kita bisa buka pertanyaan, bisa untuk saya atau untuk Pak Stevi. Ya, baik, terima kasih Bu Oki dan Pak Stevi, luar biasa. Kita jadi lebih paham ini bagaimana bedanya antara jalan dan lari ya. Ya, kalau ayam sama telur udah kita masih berdebat ya, tapi ini udah pasti jalan dulu baru lari ya. Iya, kalau jalan benar, larinya juga masih benar ya. Oke, jadi untuk Anda sahabat pembelajar, saatnya jika Anda punya pertanyaan, langsung saja deh buka mic saja ya. Kalau bersedia bisa buka kamera untuk bertanya ke Bu Oki tentang berjalan alami, kemudian Pak Stevi bisa tentang lari. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Langsung buka mic saja. Ya, Pak Haruno, silakan Pak Haruno. Iya, begini. Tadi diterangkan kalau mau lari itu pemanasannya berjalan. Nah, kalau sekarang olahraga saya mau berjalan, pemanasannya bagaimana? Ini Pak Haruno, kalau berjalan, pemanasannya ya berjalannya lebih lambat dulu Pak. Berjalan ya, baru agak cepat gitu Pak. Baik. Tuh. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih.
Pak Runo. Kemudian ada Bu Lilianti yang tulis di Zoom Group Chat. Sementara untuk Anda yang ingin bertanya, bisa tulis juga di Zoom Group Chat. Kalau lutut sakit, olah OA boleh jalan? Sakit OA ini apa ya? Lari pasti nggak boleh. Kalau Oke, lutut sakit, saya mungkin apa boleh jalan bisa gitu ya? jawab ya. Oh, osteoartritis. Oke, ya silakan Bu Oki. Oke, Ibu Lilianti, saya sarankan Ibu melihat YouTube yang dari Indonesia Belajar ya dengan judul Evaluasi Cara Berjalan Yuk. Ya, di sana diberitahukan secara garis besar bahwa kita melangkah itu dengan tumit. Dan kalau Ibu Lilianti sudah mencoba beberapa kali dan tidak ada perbaikan, mungkin Ibu harus ikut pelatihannya. Karena banyak ya Bapak Ibu yang punya sakit lutut, bahkan perlu disuntik, bahkan perlu dioperasi. Dengan latihan rahasia berjalan alami, hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Memang rasanya pertama kali saya mendengar, apa iya sih? Tapi nyatanya sudah banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami hal positif ini. Dan kita sudah di 32 negara, dan banyak yang mengalami hal-hal seperti ini Bu Lilianti. Ya, tapi sementara Ibu bisa melihat dulu videonya, mencoba melakukannya. Nanti kalau mau bertanya boleh ya, Bu Lilianti punya WA saya. Oke, Bu Lilianti semoga terjawab. Pak Stevi mungkin ada komentar untuk Bu Lilianti? Setuju sama Bu Oki sih, Pak Dewa. Jadi kalau memang lagi sakit, tidak disarankan lari terutama ya. Jadi memang dibenerin dulu. Kalau kita udah merasa nggak sakit, baru kita mulai start jalan lagi, baru bisa lari. Oke, Bu Lilianti, saya langsung saja ke Bu Fitra. Selamat malam Pak Stevi, bagaimana caranya agar kita setelah lari, badan kita tidak kaku atau terlalu capek? Oke, selamat malam Bu Fitra. Definisi kaku dan capek sebenarnya relatif tiap orang ya Bu. Cuman bisa dipastikan Ibu bisa pemanasan dulu. Ini yang mempengaruhi supaya badan kita tidak kaku. Jadi teman-teman juga harus bedakan, Ibu Fitra bisa bedakan pemanasan dan pendinginan. Kadang banyak orang melakukan teknik yang sama dipakai di pemanasan dan dipakai di pendinginan. Sebenarnya fungsinya berbeda, jadi cara pemanasannya atau apa aja yang dilakukan juga berbeda. Ketika kita pemanasan, sebaiknya kita melakukan dynamic stretching. Artinya apa? Karena kan tubuh kita masih dingin. Apalagi kalau pagi kita baru bangun semuanya. Nah, pemanasannya adalah misalkan paling gampang dengan jogging, dengan jalan dulu. Itu kan kita dynamic. Atau intinya tidak langsung menekuk-nekuk bagian tubuh, misalkan kaki. Karena posisi otot kita masih dingin. Nah, itu yang harusnya dilakukan untuk pendinginan. Karena ketika setelah lari, nah kita stretchingnya itu atau pendinginannya berbeda, yaitu dengan kakinya ditekuk ke belakang, tumitnya diangkat dan sebagainya. Itu kalau dilakukan, Bu, harusnya akan mengurangi rasa capek, terutama setelah berlari. Mungkin juga porsinya yang harus diperhatikan, Bu. Kalau goal kita memang hanya untuk kesehatan, tadi tidak usah dipaksakan di saat-saat awal, karena semua pasti butuh progres. Jadi di awal ketika udah merasa capek sedikit, udah nggak apa-apa, stop, jalan aja. 2 hari, besok istirahat, 2 hari, kita mulai lagi, diperpanjang lagi sedikit. Kalau kita melakukan olahraga apapun untuk pertama kali, pastinya akan pegel-begel ya, pasti akan capek. Itu sebenarnya lumrah karena kita belum terbiasa. Nah, yang benar seharusnya tetap dilakukan. Jadi jangan tunggu pegelnya hilang 1 minggu, kita baru start lagi, ini terlalu lama. Ketika memang masih pegel 2 hari, 3 hari, lakuin lagi, boleh jalan, boleh lari. Tapi porsinya mungkin dikurangi sedikit karena badan masih belum terlalu fit. Jadi harusnya seperti itu. Semoga membantu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Stevi. Bu Fitra semoga terjawab. Bu Oki ada tambahan untuk Bu Fitra? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke. Cukup. Baik, sahabat pembelajar, ada lagi yang ingin bertanya? Langsung saja. Silakan. Pada malam hari ini ada Pak Stevi, juga ada Bu Oki tentu saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Langsung saja buka mic. Ini ada satu pertanyaan ya. Gimana Bu?
Bu Oki, apakah berjalan RBA bisa dipakai jalan sehari-hari? Kalau dilihat RBA jalannya perlahan. Iya, Ibu Leilani, memang kalau kita berjalan ala RBA, itu kan nanti diberikan rekamannya. Rekamannya itu perlahan. Jadi dengan seluruh kaki mengarah lurus ke depan, pompalah bantalan telapak kaki. Biarkan tubuh meluncur ke depan dan seterusnya gitu ya. Pak Dewanya dengarnya sampai manggut-manggut tuh Pak Dewanya. Tapi itu pada saat latihannya ya, latihan berjalan alami. Tapi kalau berjalan sehari-hari tentu tidak bisa begitu dan kita juga akan jadi wajar kok Bu Leilani. Biasanya saya ajarkan di pelatihan rahasia berjalan alami, tapi kalau saya tidak salah di YouTube yang evaluasi cara berjalan yuk itu rasanya juga ada. Bagaimana kita berjalan sehari-hari yaitu dengan biasanya tumit, pompa, luncur. Tumit, pompa, luncur. Jadi lebih cepat dan wajar, tidak berbeda dengan orang berjalan sehari-hari. Semoga bisa menjawab ya Bu Leilani. Oke. Ini ada yang private juga ke saya. Selamat malam Pak Stevi, betis saya sering ngilu. Itu apakah saya kurang lari atau karena saya punya diabetes? Jadi apakah ngaruh ke betis? Oke. Terus terang saya bukan dokter Pak. Jadi benar ya Bapak ya dari ya Pak Dewa ya? Nggak tahu nih Pak. Oke. Cuman kalau setahu saya dan juga dari pengalaman saya selama ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, apalagi ke bagian tubuh tertentu betis selama tidak luka kalau setahu saya. Karena almarhum Bapak juga ada diabetes, jadi selama tidak luka seharusnya tidak berpengaruh. Kalau betis memang tiap orang ada bagian tubuh yang apa ya istilahnya Pak, ada kekuatan tertentu, ada yang lebih lemah di bagian tubuh tertentu. Nah, jika memang seperti itu, Bapak bisa melakukan penguatan bagian tubuh. Ada yang bagian tubuh betis, ada yang di bagian paha. Nah, itu supaya mengurangi tidak sakit ketika berlari. Atau mungkin juga bisa dilihat dari sepatunya, Pak. Karena sepatu yang salah bisa impact kemana-mana. Nggak hanya cuma ke lutut, bahkan ke betis, ke tulang kering, ke paha. Itu juga bisa kena ketika sepatunya salah. Ditambah juga cara menumpunya kita salah. Jadi mungkin kita dari basic dulu, coba dilihatin dulu terlepas dari diabetesnya. Demikian, Pak. Boleh saya tambahkan ya, Pak Silakan, Dewa? Bu. Silakan, Bu. Coba ya, memang tadi yang bertanya entah Ibu atau Bapak, cara berlari. Kalau Bapak itu ternyata berlari ya, cara berlarinya apakah sudah benar? Dan cara menumpu. Dan satu lagi, apakah Bapak Ibu pada saat melakukannya tuh tegang nggak gitu? Kalau ketika berjalan atau berlari itu tegang, itu menyebabkan hal yang nggak enak. Karena ini pernah kebetulan dialami ya oleh seorang yang sudah belajar. Dia bilang, kenapa kok selalu tegang? Kemudian saya minta dia untuk menyadari gimana pada saat berjalannya, dalam hal ini berlarinya. Apakah dia ada yang salah tekniknya atau terlalu tegang di bagian itu? Itu sih. Ya, oke. Saya boleh izin nambahkan juga Pak Dewa. Tadi yang tegang apakah tegang biasa atau kram ya? Karena kalau kram itu juga seperti tegang kan, jadi kayak kaku gitu betisnya. Dan memang yang paling sering kena untuk kram pada saat lari adalah betis. Nah, saya juga mesti tahu dulu Bapak melakukannya berapa jauh ya sampai timbul kram. Apakah baru start lari udah merasa kaku, ataukah di kilometer tertentu baru merasa kaku. Nah, ini yang beda treatment sih nantinya. Mungkin karena kelebihan latihan gitu ya Pak Stevi salah satunya ya? Bisa juga overuse Bu. Cuman kalau kram biasanya kekurangan elektrolit. Jadi untuk jangka panjang lari misalkan 10 kilo, 21 kilo itu kekurangan elektrolit jadinya kram. Karena otot-otot kan membutuhkan garam. Itu kenapa water station di setiap lomba lari itu sangat penting. Kalau dulu saya tidak mengerti di awal, saya baru minum ketika haus Bu. Jadi misalkan saya lari 21 kilo, di kilometer 10 saya haus, saya baru minum. Ternyata salah. Seharusnya kita sudah boleh mulai minum itu di kilometer 2 atau 2,5. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 teguk. Supaya menjaga tubuh kita tidak sampai kekurangan. Karena kalau kita sudah merasa haus, kalau kita sudah merasa lapar, artinya udah kekurangan. Nah, ketika sudah kekurangan, untuk membalikannya jadi lebih lama dan lebih jauh. Ini yang rentan cedera, rentan kram, dan sebagainya. Ya, oke, semoga terjawab.
Saya lanjut, ada yang chat dari Bu Siti Suwarni. Apakah RBA bisa mengubah bentuk kaki dan cara jalan saya di mana saat ini ketika berjalan kedua lutut seperti bertemu? Iya, bisa Ibu ya. Jadi orang itu kan ada yang kakinya bentuknya X ya, menumpunya di kaki telapak kaki bagian dalam ya. Ada juga orang yang bentuk kakinya O, menapak kakinya di bagian luar ya. Nah, di RBA itu diajarkan bagaimana cara berdiri juga. Ya, cara berdiri, cara melangkahkan kaki. Hal X dan O-nya itu bisa berkurang, Ibu. Nah, salah satunya tadi kalau Ibu mengatakan bahwa pahanya bisa menyentuh, ya, itu coba Ibu perhatikan bagaimana cara Ibu berjalan dan berdiri. Contoh, kalau berdiri, sebaiknya itu selebar tulang pinggul. Ya, sebaiknya selebar tulang pinggul. Demikian juga ketika kita berdiri selebar tulang pinggul, pada saat berjalan, jangan kemudian masuk ke dalam. Nah, memang agak beda ya kalau kita melihat putri-putri yang cantik ya, itu berjalannya kan harusnya katanya malah justru hampir satu garis ya, lebih cantik, lebih feminim gitu ya. Memang kalau berjalan sehat dengan berjalan cantik agak beda. Kalau kita mengusahakan bahwa berjalannya tetap pada posisi ketika kita berdiri ya. Percaya Bapak Ibu nggak menjadi aneh kok Bapak Ibu ya. Saya sudah melihat banyak orang dan termasuk saya sendiri dengan berjalan selebar tulang pinggul itu masih cukup wajar dilihatnya. Gitu Pak Dewa. Oke, baik Bu Siti. Semoga terjawab. Pak Stevi ada tambahan? Atau saya lanjut ke Pak Jadi Sony saya cukup, Lim? silakan dilanjut Pak Dewa. Oke, Pak Sony, Bu Oki mau tanya kalau lagi sesak nafas apakah boleh latihan RBA atau berlari? Nah, ini mungkin buat Bu Oki juga Pak Stevi. Iya, boleh saja. Satu ya Pak, kalau Bapak lagi sesak nafas, nomor satu coba perhatikan postur tubuh Bapak pada saat itu. Ya, apakah ada yang bisa diperbaiki, termasuk ketika duduk ya, apakah duduknya Bapak cukup tegak, tidak ada yang melipat bagian tubuhnya ya, kemudian juga kepalanya benar-benar lurus, karena itu semuanya akan berpengaruh dari cara Bapak Ibu bernafas. Nah, ketika kita postur tubuhnya dalam keadaan lumayan baik, kedua yang perlu kita ingat adalah jangan tegang. Semakin kita tegang, kita akan semakin bernafasnya susah. Jadi ketika itu ingat senyum. Ya, senyum, santaikan tubuhnya, lalu bernafaslah. Menarik nafas yang dalam, lepaskan. Ulangi beberapa kali, mudah-mudahan dengan postur tubuh yang baik dan kemudian jangan lupa untuk santai dengan cara tersenyum, ya. Itu akan mengurangi sesak nafasnya. Ini jika tidak sesak nafas yang parah ya, karena suatu penyakit. Nah, mudah-mudahan itu membantu. Ya, oke. Pak Stevi ada tambahan untuk Pak Sony? Oke, kalau pertanyaannya lagi kondisi sesak nafas, sebaiknya tidak berlari dulu sih Pak. Tapi kalau misalkan beberapa kali sesak nafas, tapi waktu kondisi lagi tidak sesak nafas, boleh. Karena salah satu manfaat berlari kan juga memperbaiki kinerja paru-paru dan jantung. Jadi seharusnya itu bisa akan membantu kalau porsinya tepat dan memang dilakukan secara berkala. Karena VO2 max itu pasti bertambah kalau kita konsisten, Pak. Cuman kalau lagi sesak nafas, sebaiknya mungkin jangan ya, karena ketika kita berlari, kita membutuhkan oksigen minimal 2 kali dari kita beraktivitas biasa atau berjalan. Nah, ketika kita udah sesak nafas, kita butuhnya 2 kali lipat, nanti akan takutnya akan lebih susah nafasnya, kekurangan oksigen nantinya. Demikian Pak Sony. Oke, Pak Sony, semoga terjawab. Ya, terima kasih Bu Oki dan Pak Stevi. Kemudian ada Bu Lilianti lagi, jalan santai apakah bisa dikategorikan olahraga, Bapak atau Ibu? Ibu Lilianti ya, Bu Lilianti. Berjalan santai menurut saya melihat soalnya Bapak Ibu ya, saya melihat di
pada saat saya berjalan pagi itu ada orang yang benar-benar santai, mengerti jalannya santai sambil ngobrol. Kalau saya melihat itu tidak memenuhi suatu kategori atau yang disebut dengan olahraga gitu. Jadi kalau terlalu santai memang jadi manfaatnya akan sangat sedikit ya, karena kita cuma santai gitu. Itu sih pendapat saya. Gimana tuh Pak Steffi coba? Ya, setuju Bu Oki. Kategori santainya juga mesti diperjelas ya. Siapa tadi Bu Ilianti. Tapi tetap kalau menurut saya dibandingkan kita mager, rebahan nonton drakor, tetap lebih baik jalan santai. Meskipun ke mall dan kemanapun itu kalau ditotal satu hari bisa at least 3 kilo seharusnya. Jadi dari compare-nya kemana dulu nih. Daripada tidak melakukan sesuatu ya masih oke. Tapi kalau memang kita bangun pagi ke lapangan dan semuanya, tapi jalannya cuma santai, sayang. Jadi bisa dipercepat. Mulai dari santai dulu nggak masalah, kemudian bisa temponya dipercepat. Iya. Oke, Bu Lilanti, semoga terjawab. Ini Bu Fitra kembali bertanya, malam Pak Steffi, saya mau tanya lagi, apakah lari juga membantu kita dalam upaya menggemukkan badan, Pak? Karena saya jarang lari, takut tambah kurus, Pak. Ya. Beberapa teman saya juga ngalamin yang sama, Bu Fitra. Jadi memang sekarang udah kurus dan gimana caranya menggemukkan badan. Dan juga ada teman lari saya yang sering lari sama saya ketika pandemi kemarin, justru dia lebih kurus. Saya nanya, kenapa kok jadi lebih kurus? Bukannya kita di rumah banyak makan dan sebagainya, jarang olahraga. Karena menurut dia, kalau dia lari, itu makannya jadi tambah banyak. Karena capek dan sebagainya, otomatis makannya jadi tambah banyak. Itu balik ke tubuh masing-masing sih, Bu. Kalau tujuannya untuk menggemukkan badan, durasinya jangan lama-lama, Bu. Maksimal justru cuma 30 menit. 30 menit, tapi temponya atau speed-nya yang diperkencang. Karena ketika durasi lebih dari 30 menit, nanti akan kalori burn-nya jadi lebih besar. Nah, ini yang bisa bikin lebih cepat kurus. Tapi kalau tujuannya menggemukkan badan, maksimal 30 menit, tapi temponya atau speed-nya dikencengin. Supaya apa? Supaya lebih capek dan akhirnya bisa makan. Jadi beda-beda porsinya dengan goal yang berbeda. Tapi kalau jawabannya bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Steffi. Bu Oki, ada tambahan untuk Bu Fitra ini? Kalau Bu Fitra kebetulan lagi berlari ya, tapi kalau berjalan itu kita dengan melakukan 6 kunci rahasia berjalan alami itu semua sistem tubuh yang seharusnya bagaimana itu akan terjadi. Jadi kalau memang gemuk bisa kurus bisa juga gemuk. Ya, nah itu biarkan tubuh yang menyesuaikan sendiri. Kalau itu cara RBA-nya begitu Pak Dewa. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bu Oki, Pak Steffi. Ini Bu Lilianti, tapi ada perlombaan jalan santai. Oke, terima kasih. Nah itu saya nggak tahu tuh ya, jalan santai. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup dengan closing statement mungkin dari Pak Steffi dulu ya, Bu Oki ya. Pak Steffi dulu, oke. Ya, silakan dari Pak. Saya, oke. Jadi untuk teman-teman, untuk memulai suatu activity, paling tidak kita harus tahu atau harus set dulu goal-nya. Ketika goal-nya sudah tahu, semuanya akan lebih smooth untuk kita jalankan. Jadi jangan sampai juga olahraga menjadi satu beban, itu juga nggak bagus. Misalkan kita mau lari, kita mau apa, tapi setiap pagi ngomel-ngomel dulu, aduh nih saya nih lu males, tapi harus lari dan sebagainya, itu juga tidak akan bermanfaat buat tubuh kita. Jadi paling tidak hanya olahraga sebenarnya, ketika kita udah set goal, kita coba blend dengan goalnya kita, harusnya prosesnya akan jauh lebih mudah. Dan selamat mencoba, semoga kita semua sehat selalu di kondisi pandemi sekarang ini. Oke. Mungkin itu dari saya Pak Dewa, Bu Oki. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Steffi. Kalau dari saya, Bapak Ibu ya, masa pandemi sekarang ini yang katanya dengar-dengar bisa sampai setahun lagi ya, seperti sekarang ini, jangan lupa sehat itu dari makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, pikiran juga yang baik, yang bersih, ya. Nah, semuanya ini salah satunya bisa dengan berjalan atau berlari, ya. Berjalan
Dan berlari ternyata juga bisa meningkatkan imun sistem, kemudian bisa memperbaiki mood kita, ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu ketika berjalan dan berlari, pakailah cara-cara yang benar. Mudah-mudahan dengan YouTube kali ini Bapak Ibu bisa mengetahui manfaatnya. Apabila kurang, cari tahu supaya apa? Waktu kita berjalan itu sama. Tenaga yang kita lakukan, ya, tenaga yang kita keluarkan sama. Tapi kalau caranya benar, hasilnya bisa berlipat-lipat. Jadi usahakan caranya benar dalam hal berjalan maupun berlari. Ya, itu saja Pak Dewa. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Pak Stevi atas pencerahannya tentang jalan dan lari. Semoga ini pasti bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa berjalan dan berlari dengan baik. Untuk Anda, sahabat pembelajar juga terima kasih. Mungkin saya mohon bisa buka kamera karena sebentar lagi kita akan foto bersama. Saya tutup dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.